Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد. طيب أحبتي في الله، معاشر المسلمين معاشر المسلمات إخوة الإيمان, saudara-saudariku muslim dan muslimah, uhibbukum fillah yang ana cintai karena Allah Azza wa Jal, rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, tentunya tidak ada kalimat yang paling utama terkhusus bagi anak pribadi yang kebersamaan kita dikumpulkan oleh Allah di majlis yang mulia, di masjid atau musalla ar-rahmah ya. Apa tadi? GR ya? GR atau GR? Oh GR ya, bukan GR ya. Gria El Mumtaz Residen, Masya Allah. Tentunya ini merupakan salah satu nikmat yang sangat besar yang diungkapkan oleh para ulama, terkhusus bagi pribadi anak yang mungkin sebagian besar perjumpaan dengan antum adalah wajah-wajah yang baru dalam saudara seiman anak. Maka tentunya anda teringat dengan sebuah pernyataan para ulama, ma u'tiyal abdu mir rabbihi khairun ba'dal iman illa liqai ikhwan. Kata para ulama, sungguh tidak ada anugerah pemberian dari Allah yang terbaik setelah iman melainkan perjumpaan dengan saudara seiman. Jadi kata sebagian ulama, di antara nikmat yang terbesar dan terbaik setelah nikmat hidayah iman adalah dipertemukan dengan hamba-hamba yang Allah anugerahkan nikmat iman, yakni saudara seiman. Maka tentunya anda memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya memuji Allah dan bersyukur atas seluruh limpahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terkait nikmatnya tersebut, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari seiman di sini pasti sudah paham. Allah telah memastikan dengan closing statement bahwasanya kalau ada yang berusaha menghitung nikmat dari Allah, ada yang mampu menghitung atau tidak? Enggak ada. Ini sudah titik, enggak ada negosiasi lagi. Ayat yang tidak asing bagi insya Allah nih, wajah-wajah di hadapan Anda semuanya sudah biahnya para penuntut ilmu insya Allah ya. Maka Allah menegaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ini Allah yang memastikan. Kata Allah, kalau di antara kita ada yang berusaha menghitung nikmat dari Allah, maka Allah sudah mengunci jawaban dari perkara tersebut, la tuhsuha, tidak ada yang pernah bisa menghitungnya. Tapi maka dua kalimat ini pun kita awali sebagai muqaddimah dalam momen kebahagiaan terkhusus bagi saudara-saudaraku yang ada di Gria El Mumtaz Residen atau GR ini, yakni yang kita kenal dengan urf kebiasaan kita adalah halal bihalal. Jadi kalimat pujian dan teruslah menyempurnakan ungkapan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memilih kita sebagai hamba-hambanya yang pandai bersyukur ya. Amin ya rabbal alamin. Tentunya segala nikmat hanyalah milik Allah yang seluruh kebaikan bisa menjadi sempurna. Segala puji juga bagi Allah yang dengan nikmatnya niat-niat baik dan rencana kebaikan kita bisa terlaksana. Termasuk mungkin ada panitia kecil, panitia inti dari kegiatan halal bihalal ini. Yakinlah kegiatan ini bisa terlaksana semuanya karena nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena urfnya di Indonesia dengan penamaan halal bihalal tersebut ya dikaitkan dengan apa? Halal bihalal, maaf-maafan ya, atau makan-makan. Jadi acara inti tausiah atau makan-makan ya? Oh tausiah. Itu acara inti kedua ya.
Kalau acara yang kedua berarti kita pakai apa? Prinsip apa? Ikan sepat, ikan lele, ikan gabus ya. Tausiahnya lebih cepat, tidak bertele-tele, jauh lebih. Ya udah kafaratul majlis ya. Makanan sudah dinanti. Ya. Kalau dalam kaidah sholat, la sholata bihadrati ta'am, nggak ada sholat kalau makanan sudah dihidangkan. Sama tausiah juga begitu. La tausiyata bihadrati ta'am, nggak ada lagi tausiah kalau makanan sudah dihidangkan. Nggak usah lama-lama ya. Taib, boleh di musola pakai pantun, boleh nggak sih? Boleh lah ya. Masjid Istiqlal sangatlah menakjubkan, gitu ya. Bangunannya megah, bak kerajaan. Halal bihalal kita selenggarakan, semoga salah dan dosa mohon dimaafkan. Kan gitu ya. Insya Allah ya. Baik, salawat dan salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita, kekasih kita yang tercinta, sosok manusia pilihan Allah yang teragung. Tidak ada yang bagian dari hamba Allah menginjakkan kakinya di permukaan bumi yang melebihi keterbaikan beliau. Tidak ada. Dulu, zaman now, ataupun masa yang akan datang, beliaulah manusia terbaik pilihan Allah. Beliaulah kekasih kita yang tercinta, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang dosa-dosa beliau sudah Allah ampuni, baik yang lalu dan yang akan datang, dan tidaklah pintu surga diketuk dan dibuka pertama kali kecuali oleh beliau siapa? Oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Makanya meskipun benar kita sebagai umat Nabi yang terakhir, maka kita pun umat yang terakhir, namun hadis menyebutkan nahnul akhirunal awwalun. Kita itu benar umat yang terakhir, tapi generasi pertama yang Allah muliakan dihadirkan di akhirat nanti. Tapi konsekuensinya sama, semuanya serba pertama. Berarti kalau yang dihadirkan dihisab yang pertama, kalau hasil hisabnya masuk surga yang pertama. Kalau ada yang harus mampir ke neraka juga yang jangan, naudzubillah. Maka salawat dan salam semoga Allah curah limpahkan kepada beliau, kepada keluarga beliau, dan kepada seluruh para sahabatnya tanpa terkecuali. Dan semoga kita termasuk barisan umat beliau yang istiqomah mempelajari, memahami, mengamalkan, dan menyebarluaskan sunnah-sunnah beliau semampu yang kita bisa lakukan. Yang dengan sebab demikian semoga dengan izin Allah nanti kita semua mendapatkan syafaat Nabi kita yang mulia Sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ana bagi menjadi dua konten sebatas tausiah yang bisa ana sampaikan. Tentunya faidah tausiah ini utamanya kembali kepada ana pribadi, dan semoga bermanfaat kepada ikhwan dan akhwat di tempat yang semoga Allah berkahi ini. Yang pertama, secara cepat saja tentang nasihat-nasihat yang datang dari para ulama selepas perpisahan kita dengan Ramadan. Baru kemudian sisi nasihat yang kedua kita tinjau dari sisi kehidupan bermasyarakat, lingkungan. Kalau boleh dibahasakan adalah apa ya? Kalimat negatif sebetulnya. Nggak boleh terjadi di lingkungan bertetangga kita. Apa namanya? Tetangga kok gitu sih, gitu ya. Kita akan bahas sisi ini nanti. Artinya kalau boleh ya kita pakai dengan istilah tetanggaku idolaku. Maksudnya orang-orang yang harus mendapatkan kebaikan kita setelah ring satu keluarga, ya tetangga yang Allah dekatkan ya. Tapi perkara yang pertama tentang nasihat-nasihat yang datang dari para ulama terkait perpisahan kita dengan Ramadan, pasti antum sudah paham semuanya. Kalimat inti yang paling mewakili dan dari nasihat tersebut adalah untuk tetap istiqomah. Ini tadi kita obrolan sedikit, ini wajah-wajah di sini kan pasutri muda, katanya Gen Z juga ya. Kalau anak Gen Z sekarang bilang apa? Istiqomah itu berat. Yang ringan itu apa? Istirahat ya. Istirahat ya. Bahasa Arabnya istirahat. Istiqomah itu berat, yang ringan itu istirahat. Makanya kadang ada yang pengen istiqomah caranya ikut ngaji tapi pengen istirahat. Siapa mereka? Biasanya sohibu nyender wasronjur. Masuk pada tegak tuh. Enggak apa-apa, santai aja. Enggak dikasih tanda. Baik ya, maka ikhwah dibukan Allah Subhanahu wa taala, kalimat intinya tentunya istiqomah yang diharapkan oleh Allah kepada kita selepas secara umum
kemarin kaum muslimin Ramadan ibadahnya lebih hebat atau tidak? Lebih hebat. Baik secara kuantitas ataupun kualitas luar biasa. Mungkin di sini ada yang 10 kali khatam baca Quran nih? Ada atau tidak? Enggak ada yang jawab. Ini rahasia aku dengan Allah, Ustaz. Takut ria dan ujub, padahal emang enggak ada ya. Ya, insyaallah ya. Salat tarawihnya sempurna, enggak bolong-bolong. Masya Allah, prestasi ibadahnya luar biasa. Mungkin salat 5 waktunya juga lebih terpelihara. Sedekah dengan semampu, harta yang Allah titipkan dengan sekian nominal tidak terputus setiap hari. Makanya kata Syekh Asadi rahimahullah, secara umum identitas ketakwaan kaum muslimin di bulan Ramadan kemarin nampak terlihat. Salah satunya adalah geliat semangat ibadah mereka berbeda dengan 11 bulan yang lainnya. Namun salah satu sebabnya tentunya Allah memang sudah kondisikan kalau di bulan Ramadan itu kebangetan kalau masih ada yang malas ibadah. Kebangetan itu. Karena Allah sudah kondusifkan itu, bulan Ramadan itu. Pertama dari sisi bulannya juga sudah Allah sifati penuh keberkahan, kebaikan di dalamnya berlimpah. Ditambah subjek-subjek orang beriman juga ketika Ramadan tersebut luar biasa. Bergeraknya sifatnya ibadahnya masif. Apa masif itu? Semuanya hampir serentak melakukan. Makanya Anda sering tanya, coba sekarang. Kemarin saum Ramadan dengan sekarang saum sunnah 6 hari di bulan Syawal, mana yang lebih berat? Hah? Tapi insya Allah di sini sudah selesai 6 harinya. Tanggal 2 sampai tanggal 7, tanggal Syawalnya doang, saumnya belum. Masih ada setengah bulan lagi, coba usahakan ya, 6 hari di bulan Syawal. Makanya pasti lebih berat saum sunnah itu. Kenapa? Karena kadang single fighter ya. Kadang sesoranganan, solo karir di kantor. Anda sering bahasakan mungkin punya grup komunikasi kantor, WA grup atau semisalnya. Pas berangkat tidak buka informasi WA grup, ternyata niat saum sunnah jam 10 diingetin sama teman, mau ikut nggak? Loh kemana? Oh nggak baca grup. Itu ada undangan, makan di restoran baru gratis all you can eat. Padahal udah niat mau puasa. Jam 10 ada undangan makan, serba makan silahkan, sebebas antum. Kira-kira gimana? Goncang tidak? Goncang ini batin. Tetap saum atau batalkan? Ujungnya alah saum sunnah iya batalkan weh. Lebih berat. Sama seperti kemarin sholat tarawih dengan sekarang tahajud. Mana yang lebih berat? Tahajud sendiri. Intinya dengan dua keadaan tadi saja, bulannya sudah Allah penuh berkahi, kemudian subjek manusianya bergerak sama dalam aktivitas ibadah yang serempak, semangat ibadah di Ramadan luar biasa. Makanya nasihat tentang penjagaan ibadah selepas Ramadan lebih ditekankan lagi setelah Ramadan. Bukan di bulan yang lain gak ada pengingat untuk ketakwaan. Contoh bagi para bapak-bapak, minimal kita seminggu sekali diwasiati takwa atau tidak? Kapan itu? Khutbah Jumat. Kalau yang tahu kita diingatkan wasiat takwa setiap Jumat. Kecuali yang sholat Jumatnya baru adzan udah bismika Allahumma amutu wa ahya. Bu, sekalian ini Bu, saya bagi rahasia sama Ibu. Kalau suami habis sholat Jumat pulang ke rumah tanya isi khutbahnya Bu. Biar benar suaminya melek Bu. Abi, tadi Jumatan di mana? Di masjid sana, Mi. Apa tema khutbahnya? Kalau suami jawab biasa, Mi, surga neraka, itu berarti tidur itu. Jawaban paling aman biasa, Mi, surga neraka. Ya itu surga neraka doang. Ya. Jadi kembali kepada keistiqomahan. Namun kalau dirinci oleh para ulama, beberapa poin penting tentang nasihat dan wejangan pasca perpisahan dengan Ramadan. Yang pertama tentunya perbanyak berdoa agar Allah menerima amal ibadah kita. Makanya ucapan tahniah yang paling afdol ya. Yang paling afdol adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Bukan terlarang ucapin minal aidin wal faizin ataupun mohon maaf lahir dan sah-sah saja silakan. Oh, usah sok kenceng-kencengan kan. Aku udah belajar ngaji sunnah. Pas ditanya antum ucapan hari raya apa? Minal aidin, bid'ah. Masya Allah bid'ah baik. Enggak boleh. Itu ungkapan-ungkapan selamat tahniah berhari raya perbolehkan aja selama tidak ada unsur maksiat. Tapi kalau mau paling afdol setelah ngucapin minal aidin wal faizin tetap ada ucapan taqabbalallahu minna wa minkum atau mohon maaf lahir dan batin silakan.
Maka di balik doa tersebut adalah amalan kita yang harus dijaga. Teruslah berdoa agar amal ibadah kita diterima. Yang sudah tahu, orang-orang solih pendahulu kita berdoa agar amal di Ramadan diterima sampai kapan? 6 bulan. Orang-orang solih terdahulu, kata Ibnu Rajab, kanu yad'una rabbahum sittata ashhurin qablahu ayyuballighahum. Mereka 6 bulan sebelum Ramadan minta kepada Allah agar umur disampaikan. Adapun momen setelah Ramadan mereka berdoa kepada Allah ayyataqabbalallahu minhum. Mereka 6 bulan minta kepada Allah agar amal ibadah diterima. Ini kita bulan keberapa ini setelah Ramadan? Bulan pertama juga belum selesai, udah banyak yang poho berdoa kepedean seolah-olah tarawihnya diterima. Padahal tarawihnya juga tetap masih memilih yang bacaan at-takasur sampai An-Nas. Yang one night one juz jarang dihadiri. Ana saja sampai sekarang 12 tahun lebih amanah di Dertamas belum berani 1 malam 1 juz. Ana baru baca alif lam mim aja tadinya padahal nyaman, ternyata baru alif lam mim banyak yang batu. Banyak yang dehem. Padahal Ana juga gak mungkin baca 286 ayat ya. 2 juz setengah gak mungkin, paling juga 5 ayat. Ulaika humul muflihun. Allahu akbar, kan ruku ya. Ya mungkin tarawih kita juga masih memilih-milih mana yang paling cepat. Bacaan Quran kita juga masih banyak kekurangannya. Sedekah juga. Masa kita lebih kepedean untuk minta doa kepada Allah agar diterima? Orang soleh terdahulu berdoa sampai 6 bulan. Kalau 6 bulan setelah Ramadan berarti sampai bulan apa nanti? Dihitung dulu. Syawal, Dzulqa'dah. Itu juga kalau urutannya benar ya. Masih banyak yang acak-acakan bulan Hijriah. Akunya Muslim, tapi lebih khatam Januari sampai Desember. Muharram sampai Dzulhijjahnya berantakan. Ya kalau dari 6 bulan setelah Ramadan minimal sampai Rabiul Awal perbanyak doa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul. Ini doa terbaik untuk meminta kepada Allah agar ibadah Ramadan kita diterima. Ya, silakan di antara adzan dan iqamah, di waktu sujudnya kita, ketika turun hujan, ketika safar, banyak doa ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ditambah pengakuan banyak kekurangan dan dosa, wa tub alaina innaka antat tawwabur. Perbanyak doa ini. Jangan merasa aman amal diterima. Antum tahu seorang nabi yang dalam amalan besarnya membangun rumah Allah, nabi siapa? Nabi Ibrahim. Siapa beliau yang membangun apa? Ka'bah. Beliau nggak kepedean. Yang beliau bangun rumah ibadah pertama, inna awwala baiti wudi'al linnas lalladzi bi Bakkah mubaraka wa hudal lil alamin, dalam surah Al-Imran. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang Allah letakkan di atas muka bumi adalah Ka'bah. Yang bangun siapa? Nabi Ibrahim dibantu oleh putranya Nabi Ismail. Berarti amalannya besar atau tidak? Tetap beliau wa id yarfa'u Ibrahim al-qawaida qala rabbana taqabbal minna. Ketika Nabi Ibrahim selesai menyusun batu-batu Ka'bah, ya batu-batu. Dulu Ka'bah bukan segi 4 tapi huruf D kapital, bentuknya seperti itu dulu. Maka selesai batu terakhir yang disusun, beliau berdoa, ya Rabb, terimalah amal ibadah kami. Padahal yang beliau bangun rumah ibadah luar biasa. Beliau juga sudah seorang nabi yang dicintai oleh Allah, tapi nggak kepedean amalnya diterima. Beliau berdoa. Sekarang sebagian kita bangun masjid baru 6 kali 6 meter, nama masjidnya juga masjid keluarga, udah pede ya. Enggak lah, jangan ada yang merasa aman dari amal yang sudah kita lakukan kemudian pasti diterima. Perbanyak doa. Yang kedua, di antara wasiat dari para ulama adalah tentunya janganlah kita menjadi seburuk-buruk suatu kaum ya. Hati-hati nih, semoga wajah-wajah yang solih dan solihah di tempat ini, amin ya. Bukan orang-orang yang terburuk dalam pandangan Allah. Siapa mereka? Kata para ulama, bi'sal qaum alladzina ya'rifuna haqqallah fi Ramadan. Sejelek-jelek suatu kaum adalah yang tahu hak Allah untuk diibadahi tapi hanya Ramadan doang. Nah ini bahaya. Makanya luar biasa, Ramadan seringkali kita dapati orang yang mungkin kalau di sini kan tadi sekitar berapa lah? 29 kakak lah ya.
Mungkin sudah hafal wajah-wajah, tapi semakin banyak jamaah di sebuah masjid, mungkin terkadang kita baru melihat wajah yang baru kelihatan di masjid di Ramadan kemarin. Itu juga bagus. Hati-hati, anak berwasiat kepada ikhwan yang mungkin ada kenalan yang sudah lama tidak kelihatan di masjid. Kalau dia sudah hadir di masjid, doakan agar istiqomah. Jangan disapa, udah taubat nih, jangan. Dapat hidayah nih ke masjid, nanti purik dia pundung. Enggak datang lagi ke masjid karena sapaan antum yang nyindir nyakitin, maka antum dosa itu. Alhamdulillah, antum bisa ke masjid juga ya. Begitu dong, sebelum antum disolatin, besok gak datang lagi. Antum dosa itu. Doakan aja. Mungkin benar di hari-hari yang sebelumnya belum kelihatan di masjid, kemudian momentum Ramadan dia ambil starting untuk perbaikan diri. Doakan agar istiqomah. Tapi sebagian memang hilang lagi. Hilang lagi setelah malam lebaran, gak kelihatan lagi batang hidungnya di masjid. Makanya sebagian kemarin bikin apa? Bikin quote, bikin apalah ya, bikin konten. Selama Ramadan ada yang bikin gambar masjid, terus tulisannya, selama lebaran masjid tetap buka, katanya. Kenapa tetap buka? Karena memang orang-orang pada kemana? Kita husnudon lagi sapa, lagi silaturahim, lagi ada di tempat yang lain. Ditambah ada yang ingetin apa? Nggak usah engkau khawatir dan bersedih hati kalau sendal engkau hilang di masjid. Daripada sendal engkau tidak pernah kelihatan di, kata dia, emang saya mah nggak pakai sendal. Datangnya kermen, pulang bawa nekermen. Itu mah buang yang buruk, ambil yang bagus, salah tempat itu. Iya. Memang ada sebagian yang bilang, maka kita dituntut jangan menunaikan hak ibadah Allah di Ramadan saja. Bagaimana praktikannya? Contoh tadi, kalau saum Ramadan kemarin sudah sempurna, sekarang siap dengan saum sunnah. Kalau kemarin tarawihnya nggak bolong-bolong, tadi malam sudah 16 Syawal. Apakah dari malam takbiran nggak ada yang tahajud lagi? Wah, repot ini. Bahkan bisa menjadi pertanda amalan tidak diterima. Yang kemarin ngaku 3 kali khatam, harusnya sekarang penuntut ilmu sudah kembali 1 hari 1 juz, sebulan harus khatam. Berarti malam nanti sebelum tidur harusnya mau menyelesaikan juz ke-16. One day one juz. Ngaku aja kemarin 3 kali khatam, sekarang 16 Syawal, mushafnya juga lupa disimpan di mana. Tenang Ustaz, pakai gadget. Hati-hati ya. Jadi hak Allah untuk diibadahi bukan hanya Ramadan. Karena yang kita sembah, yang kita ibadahi bukan bulan Ramadan, tapi pemilik bulan tersebut. Siapa dia? Allah. Maka ketika Allah pemilik Ramadan, pemilik Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sampai nanti bulan Sya'ban, maka begitu pula dia haknya untuk diibadahi sepanjang tahun. Bukan hanya Ramadan. Maka kata para ulama, kunu rabbaniyin wala takunu ramadaniyin. Jadilah kalian hamba-hamba Rabbani, jangan menjadi hamba-hamba Ramadhani. Paham ya? Baik, yang berikutnya diantara nasihat dari para ulama, semoga momen halal bihalal ini bisa dilanjutkan dengan bentuk amalan yang berkala, yang rutin. Jadi apa? Rujuun ila majalisil ilmi. Baliklah kalian ke majelis ilmu. Balik. Mungkin Ramadan ada yang beberapa panitia majelis ilmu libur, ada yang fokus baca Quran sendiri-sendiri. Bahkan rata-rata panitia 2 minggu masih off tuh kajiannya, baru pada mulai lagi. Nah, kita butuh terhadap ilmu tersebut, balik lagi ke majelis ilmu. Untuk keluarga-keluarga muslim, kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, minimal usbu'iyah, weekly, seminggu sekali ngaji. Pilih majelis ilmu yang antum merasa prioritas penting, kajian tauhid, kajian fikih, kajian hadis, tafsir ya. Mungkin juga ada yang sirah, silakan aja. Tapi paling ideal minimalisnya seminggu sekali. Kalau berminggu-minggu enggak kajian, wah ini repot ya. Sampai kata Syekh Abdul Razak, jangan termasuk kita orang-orang yang Allah halangi dari majelis ilmu. Kenapa? As-sarfu bi ayatillah. Karena kita sendiri yang berpaling dari ayat Allah. Kenapa? Kalau kita dihalangi oleh Allah dari majelis ilmu, kerugian besar. Karena yang hadir di majelis ilmu seperti sekarang adalah insya Allah orang-orang yang hadir di majelis ilmu adalah golongan yang Allah ampuni dosa-dosanya. Allah curahkan rahmat kepadanya.
Allah curahkan sakinah, ketenangan. Makanya kalau ada kegelisahan apapun, niatnya benar, hadir di majelis ilmu dari arah yang tidak kita ketahui, datang ketenangan. Yang penting benar niatnya, hadir di majelis ilmu, sakinah pasti turun. Makanya sampai saking sakinahnya luar biasa, duduk di majelis ilmunya baca doanya, Bismika Allahumma amudu wa ahya, sakinah. Ada yang susah tidur, tapi di khutbah Jumat mah nyenyak itu. Ada yang susah tidur di majelis ilmu, mati syahid atau mati suri. Mati suri bukan mati syahid. Mati di perjalanan majelis ilmu ketika sedang berlangsung, tapi nanti hidup lagi pas doa subhanakallahumma bihamdika. Kafaratul majlis hidup lagi. Ya. Allah turunkan sakinah, bahkan nama-nama kita dibanggakan oleh Allah, disebut di hari kiamat, di langit sana di hadapan para malaikat. Fulan, bapak fulan, ibu fulana, ibu muslimah sana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kembalilah ke majlis ilmu, karena tidak ada sebab nutrisi hati kita kecuali kembali bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Maka kalau pengajiannya benar, Allah berfirman, Nabi bersabda, tafsiran ayatnya begini, syarah hadis yang sahihnya begini, itulah nutrisi vitamin hati kita yang terbaik. Bukan cerita-cerita yang dikarang-karang, bukan dongeng-dongeng, bukan. Bukan kalimat-kalimat motivasi yang tidak dibangun di atas perkara syariat, itu kamuflase aja. Wallahi nutrisi hati kita yang benar adalah Al-Quran dan hadis. Karena kita saudara seiman, kita orang-orang beriman. Baik, kita masuk ke bagian yang kedua tentang sebagaimana Allah mengisyaratkan bahwasanya level manusia terbaik bukan yang hanya elok dan bagus hubungannya dengan Allah yang sering kita sebut hablum minallah saja, bukan. Ya. Tapi kesempurnaan, keelokan, kebaikan, keislaman di antara kita selain benar jalur vertikal ibadah mahdoh kitanya beres, maka juga ada jalur horizontal yang harus kita perbaiki. Yang sering kita sebut hablum minanas. Contoh, bukankah hadis yang berbicara tentang ini ibu-ibu ya? Karena hadisnya menyebutkan ibu-ibu. Ibu-ibu hati-hati nih, waspada dengan hadis ini. Ketika ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, Ya Rasulullah, in araital mar'ata, wahai Rasulullah, jika engkau mengetahui seorang wanita, siapa mereka? Kata sahabat yang bertanya, salat al-lailah, dia salat sepanjang malam. Wasamat nahara, dia pun saum sepanjang siang. Tapi watu dijarahu bilisaniha, tapi dia sering menyakiti tetangganya dengan tajam lisannya. Bahasa sekarang kalau tajam lisan, karetnya berapa? Karet 2, 3, 4. Pedes ya. Lisannya pedes, nyelekit, nyakitin. Kata dia mau bercanda. Padahal sabetan lisannya susah disembuhkan. Maka ketika sahabat bertanya, ada seorang wanita yang sholat setiap sepanjang malam, yang saum setiap hari, tapi lisannya jahat. Maka Nabi menjawab, dia finnar. Dia di mana? Di neraka. Dijelaskan oleh para ulama, jangan salah penjelasan. Karena ada sebagian, bahkan bukan penuntut ilmu, ustadz juga salah paham tentang hadis ini. Kata dia tuh, akhlak kepada sesama itu prioritas. Percuma kalau sholat juga, kalau puasa juga, tapi akhlaknya jelek. Bukan begitu. Yang lebih tepat adalah lihat bunyi hadisnya, kata sahabat yang bertanya, wanita ini sholat sepanjang malam. Berarti sholat wajib atau sholat sunnah? Sholat sunnah, sholat wajib, maghrib dan isya, subuh paling berapa menit? Antum paling bantar sholat isya berapa menit? 10 menit udah oke lah ya. Enggak sepanjang malam, ya sepanjang malam sholat sunnah mutlak, boleh silakan. Yang saum setiap hari, saum wajib atau saum sunnah? Saum sunnah, karena saum wajib cuma bulan Ramadan, saum qadha, saum nadar, saum kifarat, selainnya sunnah. Bahkan yang terbaik saum Daud, sehari berpuasa, sehari berbuka. Maka yang wanita ini kerjakan sholat sunnah, puasanya juga sunnah, tapi yang dia lakukan perkara haram, yakni menyakiti tetangga. Makanya pantas jawaban Nabi, di mana wanita tersebut?
di neraka karena dia salah prioritas. Ada yang sunnah dikejar-kejar, yang wajib dia lalaikan, yang haram dia kerjakan, maka dia tertipu. Tapi ini contoh gambaran, ya, gambaran yang dari sekian banyak keterangan menunjukkan ya kita harus perbaiki keadaan ibadah kita, baik langsung kepada Allah hablum minallah ataupun hablum minanas. Tapi di antara dalil yang menegaskan tentang hal tersebut, menjaga kemuliaan identitas kebaikan Islam kita, baik kepada Rabbul Alamin ataupun kepada sesama makhluk, terutama saudara seiman. Ayat yang sering dibacakan kalau khatibnya membaca khutbatul hajah, maka pasti ada 3 ayat isi wasiat ketakwaan. Salah satunya Ali Imran 102. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum." Lanjutan ayatnya 103-nya kata Allah, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Ayat 102-nya isi ketakwaan, yakni bertauhid, bertakwa kepada Allah. Ayat 103-nya untuk menjaga persatuan. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, dengan 2 ayat ini 2 perintah terbesar Allah. Yang pertama, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Yang kedua adalah berusahalah menjaga persatuan. Itu perintah Allah terbesar. Tapi oleh karenanya menjaga kemaslahatan, hubungan interaksional, termasuk yang didekatkan kepada kita adalah bertetangga untuk dijaga kerukunannya, keeratan, kondisivismenya terjaga. Itu diperintahkan oleh syariat. Apalagi Masya Allah tadi di mukadimah siapa tadi? Iqbal atau siapa tadi? Yang antum dikumpulkan sebagai bangunan kakak rumah tangga di sini dibangun di atas iman. Kenapa? Nana nggak usah kencang-kencang. Ini kan muslim semua ya. Udah pasti diprioritaskan muslim semua. Kapling muslim lah begitu. Maka kalau sudah Allah dekatkan dengan lingkungan yang harusnya lebih kondusif, maka sebetulnya harusnya untuk goal, target mewujudkan ayat 10 surat Al-Hujurat harusnya lebih bisa maksimal. Allah menegaskan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Persaudaraan di antara orang-orang beriman mungkin bukan diikat dengan nasab, sedarah, sekandung. Bukan juga mungkin karena ada hubungan karena pernikahan. Bukan juga mungkin sepersusuan ya. Kalau menjadi kerabat itu karena 3 sebab. Karena nasab, sedarah, kandung, ataupun karena pernikahan, musaharah, ataupun karena sepersusuan, terodoah. Kalau Anda punya 3-tiganya, Anda punya kerabat dari nasab, kerabat pernikahan, kerabat sepersusuan Anda punya, karena Anda punya ibu susuan. Makanya Anda punya saudari sepersusuan 3 orang. Yang satunya di umurnya di bawah Anda. Kemarin pas bibi Anda meninggal bulan Ramadan, paman Anda yang di Purwakarta juga ustadz, biasa ngurusin jenazah, pas istrinya meninggal malah lemes langsung, nggak sanggup ngurusin. Akhirnya manggil, nelfon anak, tolong datang lah. Anak langsung datang dari Cikarang. Qadarullah waktu itu ada kondisi yang terlambat. Akhirnya jenazah sudah disiapkan untuk disolatkan. Anak datang ke masjid, sudah ada imam di depan mau nyolatin. Paman lihat anak datang. Kata paman, mohon izin Ustaz, ganti sama keponakan anak. Anak yang imamin. Anak juga nangis, gak kuat ngimamin bibi depan anak. Ya. Tapi pas di pekuburan, saudara sepersusuan anak yang di bawah usia anak ketemu. Dan beliau salim, bahkan meluk anak. Banyak yang ngeliatin ibu-ibu. Bukan istrinya, bukan saudara kandungnya. Anak langsung deklarasikan, ini saudari sepersusuan anak. Anak sama beliau ini muhrim. Bukan muhrim, mahram ya benar. Kalau muhrim pakai ihram. Mahram, anak nggak boleh menikah. Anak boleh bersentuhan kulit dengan beliau. Anak juga boleh nemenin kalau beliau butuh teman safar. Ini saudara sepersusuan dalam hukum. Apa yang dihukumi dengan nasab sama juga karena sepersusuan, karena dia pun mahram anak. Baru yang lain, oh iya itu ibu susuannya sama itu. Ibu susuannya sama. Tapi maka bukan karena ikatan itu, tapi karena iman. Makanya kata si As-Sa'di tentang ayat 10, idza wajadtum asy-syakhsa fi tarfil maghribi, ya. Al-fitor fil masriqi awal maghrib wa anta ta'lam annahu muslim fahuwa akhun laka.
Kata Syekh Asadi tentang ayat ini, kalau engkau berjumpa ada seseorang baik di ujung timur atau di ujung barat, artinya engkau, bahasa kita mah manesaha imahna di mana terkenal gitu ya. Tapi tahu dia muslim, maka kata Syekh Asadi, maka dia adalah saudara Anda saat itu juga. Anda bertemu dimanapun, tahu dia muslim, itu saudara Anda. Konsekuensinya apa? Tegakkan dan tunaikan hak-hak dia sebagai saudara. Begitu. Maka akhirnya Islam datang. Makanya kalau antum tahu sirah nabawiyah, di antara strategi Nabi ketika hijrah datang ke kota Madinah, di antara strategi Nabi yang paling jitu apa? Mempersaudarakan antara apa? Kaum muhajirin dan ansar. Namanya ta'akhi bainal muhajirin wal ansar. Mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Contoh, muncullah kisah yang sangat luar biasa dipersaudarakan oleh Nabi antara Abdurrahman bin Auf dan Abdullah bin Rabi'ah. Abdurrahman bin Auf orang kaya. Meskipun dari niaga, tajir. Tajir itu bahasa Arab pedagang sebetulnya. Di kita bergeser menjadi apa tajir? Rich man ya. Orang kaya disebut tajir. Wih, tajir banget. Padahal nggak dagang nih. Atau warisan. Tajir itu pedagang. Abdurrahman bin Auf. Tapi karena dia memutuskan hijrah oleh orang kafir Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal CS, boleh engkau meninggalkan kota Mekah. Tapi hasil niaga engkau di kota Mekah nggak boleh dibawa ke Madinah. Engkau bawa diri aja. Demi keimanan, Abdurrahman bin Auf berangkat tanpa membawa harta beliau. Mulai di Madinah, mulai dari nol. Nabi persaudarakan, tahu Abdurrahman bin Auf ini orang sejahtera lah, kaya di sana. Tapi karena memilih iman, ikut hijrah, beliau nggak bawa harta. Maka dipersaudarakan dengan orang Ansor, termasuk yang kaya. Disebutkan dalam sebuah riwayat, dia punya kekayaan luar biasa, bahkan punya istri 2. Maka Abdullah bin Rabi ini berkata, wahai saudaraku, aku punya harta sekian, kita bagi 2. Aku pun punya 2 orang istri. Silakan engkau lihat mana yang engkau suka, akan aku ceraikan. Sampai seperti itu. Tapi nggak usah dilakukan di kita ya. Ini masih menunjukkan luar biasa persaudaraan yang dibangun di atas iman. Makanya Salman Al-Farisi dipersaudarakan dengan Abu Darda. Ya. Itu strategi Nabi selain membangun Masjid Kuba untuk sentral aktivitas kaum muslimin, makanya miris kalau ada kapling muslim tapi nggak punya masjid. Nah, ini salah strategi. Harus ada masjid, dan alhamdulillah di GER ini sudah ada ya. Sentralnya sudah ada, media sudah ada. Tinggal menanamkan pemahaman kita saudara yang kokoh dibangun di atas iman, bahkan bisa lebih kuat daripada saudara senasab. Kenapa? Karena dalam syariat Islam, saudara senasab bisa putus begitu aja kalau beda keimanan. Betul atau tidak? Makanya Nabi dituduh apa? As-sobi. Di antara makna as-sobi adalah yang memutus antara bapak dengan anak, yang memisahkan antara suami dengan istri. Itu syariat. Kalau suaminya muslim, istrinya kafiroh, masih bisa bersatu atau tidak? Nggak bisa, harus pisah. Nggak punya nanti hak perwalian, hak waris, terputus semua. Ya. Tapi maka ikatan persaudaraan dibangun di atas iman, itu ikatannya lebih kokoh. Makanya kata Nabi, awthaqa aral iman hubbul fillah wa bughdul fillah. Bahwasanya ikatan yang paling kokoh bagi orang-orang yang beriman adalah cinta karena Allah dan benci pun karena Allah. Taib kembali, maka perintah untuk menjaga kondusivisme persatuan kaum muslimin itu dapat perhatian besar dalam Islam. Makanya kalau antum baca surat Al-Hujurat mulai dari ayat 10, 11, 12, maka ayat 11, 12 berisi tentang larangan-larangan dari Allah. Kenapa? Karena larangan tersebut kalau dilabrak, kalau dilanggar, kalau dilarang, maka ikatan persaudaraan bisa renggang, bahkan bisa putus. Contoh kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah di antara kalian satu golongan merasa more better, lebih baik daripada golongan yang lain. Contoh, kamu sukunya apa? Suku Jawa, kamu Padang, Jawa, jaga wibawa, Padang, pandai dagang, nanti gitu. Ya. Kemudian meremehkan kesukuan yang lain. Jangankan secara dalil, secara hukum konstitusi kita, sara itu terlarang. Itu nggak boleh.
Kemudian Nabi khususkan lagi-lagi ibu-ibu nih punya perhatian besar. Kata Allah, wala nisa'u min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Jangan pula para wanita mukminah merasa lebih dari wanita mukminah yang lainnya. Karena biasanya yang saling berbangga-banggaan itu yang sering punten ibu-ibu. Jadi kata Allah bukan kata saya, itu wanita. Ibu-ibu banyak tidak sebab-sebab untuk saling berbangga-banggaan? Punyalah. Contoh wajah merasa lebih cantik. Padahal di kita ada yang cantiknya ijma atau ikhtilaf. Coba dari 29 kakak di sini, ada gitu wanita yang diijmakan istri bapak fulan cantik, woy. Ya satu iya cantik, ya satu B aja. Nggak ada yang ijma, ikhtilaf. Kecuali dulu zaman Nabi, benar ada kisah wanita yang kalau ditanya laki-laki yang normal, bagaimana dia? Cantik banget. Makanya menjadi bahasa kita bunga desa. Saking tergila-gilanya ada istilah bucin, budak cinta kan ya. Kalau di kita kayaknya nggak ada yang ijma. Kalau menurut suaminya iya pasti cantik. Itu pun terpaksa. Buat pengakuan berdusta untuk membahagiakan sang istri. Padahal kalau ada kesempatan ada pos 2, pos 3, jangan ya. Ya. Baik, maka wanita yang mudah untuk berbangga-banggaan dengan keelokan wajahnya, mungkin dengan afwan ya, dengan postur tubuhnya, wanita. Kalau suami ada yang bersikap seperti ini, waduh ini bahaya ini. Jangan-jangan sifat wanita melekat pada dirinya, udah jadi istilahnya gagah jelita. Suami sering berbangga-banggaan, banggain ini, itu biasanya wanita. Wanita. Apalagi wanita biasanya dibanggain apa? Barang branded ya. Punya tas branded, abaya, busana muslimah branded. Saya dong, Madinah, ini Madinah, abaya Madinah. Berapa real? 400 real. Ya. Ini abaya lokal. Tasnya juga branded. Ternyata ada yang sama-sama di majelis ilmu. Motifnya sama, coraknya sama, tapi dia tahu itu KW. Kalau kita ori, apa bedanya Bu? Antara tas ori dengan tas KW apa Bu? Apa bedanya? Kalau hujan katanya. Kalau tasnya ori, tasnya yang branded itu diumpetin. Kalau tas yang KW dijadiin payung. Tas KW itu. Kalau branded itu diumpetin, takut kehujanan. Kalau tas KW mulai di atas kepala, KW itu. Ya. Tapi jadi hati-hati wanita. Ada perhatian khusus dari Allah. Ini contoh larangan-larangan, nggak boleh sukhriya, nggak boleh merasa lebih baik daripada yang lain. Bahkan Allah lanjutkan wala tanabazu bil alqab, jangan menyebutkan gelar-gelar buruk. Dulu kita santer dengan istilah apa? Kampret terus cebong ya. Satu kampret, satu cebong, nggak boleh. Nggak boleh. Lakob-lakob, julukan-julukan buruk itu perusak persaudaraan. Makanya kata Allah bisalismul fusuku ba'dal iman, sejelek-jelek pemberian nama gelar adalah kefasikan padahal dia orang beriman, nggak boleh. Sampai terus Allah lanjutkan larangan-larangan untuk menjaga persatuan adalah kata Allah di antaranya ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhkan diri dari banyak berprasangka. Ingat ya saudaraku yang ada di GER ini, ingat. Hadis Sahih Muslim, kata Nabi, Allah berfirman, hadis Qudsi. Ketika Allah sudah menciptakan makhluk manusia, kata Allah, khalaqtu ibadi hunafa. Aku itu telah menciptakan hamba-hambaku pada awal penciptaannya semuanya hanif. Berarti orang baik semuanya. Kecuali sudah ada catatan track record, terkenal di mana-mana, oh dia perbuatan buruknya banyak, maksiatnya. Kalau nggak ada baru desas-desus, kabar burung, isu yang nggak jelas, maka kembalikan kepada hukum asal. Saudara kita itu orang begitu. Jangan belum tahu apa-apa, apalagi yang datang berita orang-orang fasik, maka kata dia baru deketan, aduh bahaya diri saya. Jangan-jangan itu jelek. Makanya dalam masalah adab tidak akan ada kebaikan yang tumbuh kalau ada interaksi yang dibangun di atas prasangka, nggak akan jelas. Mungkin dia mau mendatangkan kebaikan tapi sudah burung sangka, waduh si fulan datang nih, jangan-jangan biar silaturahmi nggak putus pinjam 100, kan repot kalau gitu. Jangan-jangan enggak, jangan prasangka buruk.
Hukum asal saudara kita orang baik, itu aja udah. Zohir, penghukuman zohir. Adapun amalan hati dia bukan urusan kita. Kita nggak berkuasa. Kalau kelihatan dia sholat 5 waktunya berjamaah, tepat waktu, hubungan dengan keluarga, istri, anak-anak juga baik, dengan tetangga juga baik, sudah hukumi zohir. Bapak fulan, ibu fulana baik. Udah gitu aja. Ya. Adapun di balik itu yang tidak ketahui dan dia ternyata ada sebaliknya buruk, itu urusan dia dengan Allah. Mungkin dia pandai menyembunyikan aib keburukannya. Ya. Makanya anak kalau lagi sholat jenazah, kadang anak nggak berani melakukan hal-hal yang biasanya dilakukan oleh ustadz yang lain, mengambil persaksian kalau jenazah ini orang baik. Anak nggak berani, kecuali kenal baik anak. Anak seringnya pakai kalimat khobar, pengabaran, tapi isinya doa. Semoga jenazah Bapak Fulan yang akan kita sholatkan ini termasuk dari hamba Allah yang baik. Bukan sering ditanya ahlul khair, khair. Kalau mau dia seorang suami, yang paling berhak untuk menyatakan dia baik atau tidak siapa? Tanya istrinya. Banyak sekarang para istri, kalau ternyata datang informasi dari tempat pengajiannya, Jeng, kata suami saya, Masya Allah ya suami antum-antum di luar tuh begini-begini. Langsung istrinya berubah mukanya. Itu topeng tahu. Nah memang gimana aslinya? Enggak begitu, pada di rumah mah udah benar. Jadi yang benar yang mana? Istri. Makanya di antara tanda kenabian Rasulullah SAW dengan akhlak mulia beliau istrinya 9 yang sering dikisahkan. Sebenarnya 11. Maka dari 9 istrinya semuanya ijma bahwasanya suami mereka adalah lelaki terbaik. Nah sebagian kita baru istri 1 diambil persaksian dari istrinya, gimana suami anti? Brengsek, kamu yang repot kalau gitu. Makanya yang paling berhak memberikan persaksian istri. Tapi mereka nanya, jangan ada prasangka yang makanya suudon ini perusak muamalah kita. Perusak muamalah kita dan dikhawatirkan pintu-pintu kebaikan tertutup kalau interaksi kita banyak buruk sangka. Kita kedepankan husnudon. Bahkan bukankah syariat mengajarkan kepada kita, kalaupun dia tergelincir dalam kesalahan, kata para ulama, berikan uzur. Mungkin dia belum tahu, mungkin dia tergelincir karena kondisi seperti ini. Atau kalau uzur yang kita ketahui tidak ada, kata para ulama, mungkin ada uzur yang kau tidak tahu kenapa dia sampai melakukan hal itu. Untuk menjaga husnudon. Jangan buruk sangka. Nah kalau ini dilakukan, biasanya mata rantainya seterusnya. Namanya tajasus. Makanya dalam surat Al-Hujurat ayat 12, jangan berburuk sangka, karena prasangka itu adalah dosa. Kemudian kata Allah, wala tajassasu. Jangan tajasus. Jangan sengaja nyari-nyari aib kesalahan saudara kita. Biasanya kalau sudah buruk sangka, kalau setan berhasil ngipas-ngipasin, coba antum konfirmasi, cari datanya. Ini si fulan katanya begini-begini. Kalau tidak di-cut dengan iman, dia akan terus ikut alur setan. Saya spionase nih, saya pantau nih si fulan. Baru ketemu satu keburukan, padahal kebaikannya banyak, maka yang kebaikan banyak itu runtuh di mata dia semuanya. Itu keinginan setan itu namanya. Tajasus, nyari-nyari kesalahan. Biasanya kalau sudah buruk sangka, nyari kesalahan ketemu, berhenti koma atau titik? Masih koma. Biasanya kalau sudah buruk sangka, kemudian ketemu boroknya, lanjutinnya apa? Digoreng. Viralin sekalian. Itu keinginan setan, karena setan inginnya menghadirkan kebencian dan permusuhan di antara orang-orang beriman. Makanya setan sempat putus asa di Jazirah Arabia ketika menjadi negeri at-tauhid, negeri tauhid, kata Nabi, qad aisa syaitan ayya'budu fil jaziratil Arabia. Setan itu sudah putus asa untuk diibadahi oleh penghuni Jazirah Arabia karena negeri tauhid, nggak ada kesyirikan. Ada tapi mungkin minim. Tapi setan tidak berputus asa untuk tetap melancarkan misinya adalah untuk menghadirkan permusuhan di antara mereka. Makanya meskipun sama-sama negeri Arab, negeri Teluk,
Permusuhan di mana-mana. Itu yang diinginkan, hati-hati. Ya. Makanya langkah berikutnya adalah apa, Bu? Gibah biasanya. Buruk sangka, ditindaklanjuti nyari kesalahan, borok aibnya, sudah ketemu baru digibahin. Apa gibah, Bu? Gosip, digosok makin sip. Apalagi masing-masing ketemu di majelis gibahnya bawa data yang saling melengkapi. Repot kalau gitu. Tahu nggak? Ibu Fulana kemarin saya lihat, iya Jeng, saya juga kemarin, udah tambah, udah. Ada yang lebih anteng dari majelis ilmu, jadi majelis gibah. 1 jam nggak berasa. Padahal Allah sudah ngingetin, namanya menggibahi saudara. Bukankah engkau tidak suka kalau makan daging bangkai kanibal, Sumanto? Ya. Kanibal, bangkai lagi. Ya. Saking buruknya dosa gibah, Imam Al-Dhahabi dalam Al-Kabair memasukkan sekitar 70-an dosa besar, salah satunya adalah gibah. Hati-hati, Bu. Gibah-gibah itu dosa besar. Apa? Memang biasanya majelis gosip tuh ibu-ibu, makanya yang tahu viral-viral lebih awal ibu-ibu atau bapak-bapak? Di sini yang lebih tahu tentang yang viral-viral yang mana, di ibu-ibu atau bapak-bapak? Suami saya Ustaz, akun sosial medianya IG ada 3 akun, TikToker juga, repot kalau gitu. Bapak-bapak ngalahin perempuan dalam masalah viral, aduh. Ibu-ibu biasanya. Kenapa? Karena contohnya nanti tanda kiamat besar itu munculnya Dajjal. Kata Nabi, kalau Dajjal sudah muncul, ikat istri kalian, ikat anak perempuan kalian, ikat saudara perempuan kalian. Kenapa? Wanita mah malah pengen keluar, pengen tahu mana si Dajjal. Suruh menjauh, wanita malah pengen, oke, dalam hadis sahih diikat dengan para wanita orang-orang beriman. Biar nggak keluar nyari yang viral-viral. Ya. Baik, ini dari ayat saja mengisyaratkan bahwasanya hal-hal yang bisa merusak persaudaraan itu harus disingkirkan. Ini baru 2 ayat, masih banyak ayat-ayat yang lain. Baik, demikian juga dalam hadis Nabi bersabda, kata beliau, al-muslimu akhul muslim, seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Maka kata Nabi, la tahasadu, janganlah kalian masing-masing punya sifat hasad. Apa hasad, Bu? Hasad apa, Bu? Julid, berjilid-jilid. Julid ya. Tetangga Lebaran ini punya apa? Joto baru. Apa warnanya? Sirah. Iya. Kata sebagian apa kemana? Itu lagu 20 detik tapi bernilai 20 juta. Kalau mudik pakai soundtrack itu katanya 20 juta melayang. Maksudnya kalau mudik ke Sumatera. Taib ya. Tetangga beli mobil keluaran terbaru, dia jadi security-nya, bentar-bentar ngintip balik gorden. Abi, lihat tetangga kita punya mobil. Terus urusannya apa? Kan dia gajinya lebih kecil dari kita. Dia kok bisa sih punya mobil baru? Dikontrolin terus jadi security itu dia. Tetangganya mah anteng aja tidur. Yang mantauin mobil barunya tetangga yang hasad tadi. Tetangga punya sesuatu yang nikmat baru, dia dengki. Tetangga dapat kenikmatan baru, dia yang panas dingin demam ya. Orang hasad itu gampangannya SMS ya. Susah melihat orang lain senang atau senang melihat orang lain. Nah itu orang hasad tuh. Orang lain susah, dia malah senang. Orang lain senang, dia yang susah. Itu orang hasad. Gak boleh punya hasad. Hasad ini termasuk penyakit yang berbahaya. Bisa meruntuhkan amal ibadah kita. Kata Nabi, ala iyyaka wal hasada fa innahu ya'kulul a'mal kama ta'kulun naro al-hatab. Jauhi oleh kalian sifat hasad karena dia bisa memakan amal solih, ganjaran bisa hilang sebagaimana api bisa melahap kayu Jangan hasad, jangan, itu perbuatan Yahudi itu hasad. Orang Yahudi kenapa tidak mengakui Nabi kita?
Padahal mereka sudah tahu dalam kitab mereka sudah akan muncul Nabi. Dan mereka tahu Nabi itu datang di negeri yang banyak pohon kurmanya. Makanya orang Yahudi datang ke Khaybar sama ke Madinah. Makanya dalam peperangan melawan orang Yahudi yang terkenal itu di Khaybar. Tembok Khaybar, sekian dinding tembok ditembus oleh Khalid bin Walid. Di Madinah bukan hanya orang muslimin, ada orang Yahudi, Bani Quraidah, Bani Nadir, Banu Qainuqa. Tapi yang Banu Qainuqa dan Nadir Nabi usir karena melanggar perdamaian kehidupan bernegara. Banu Quraidah Nabi bunuh semuanya karena berkhianat ketika perang genting Ahzab. Itu orang Yahudi. Orang Yahudi tahu akan ada Nabi yang diutus, dalam kitab mereka sudah tahu, tapi mereka mengira nabinya dari keturunan Ishak, Bani Israel. Ternyata benar datang Nabi, tapi dari garis Ismail, dari Al-Quraisy, jadi Nabi Muhammad. Maka mereka tidak mengakui Nabi kita sampai hari kiamat nanti. Hasadan min indi anfusihim, mereka hasad pada jiwa-jiwa mereka. Mereka berharap nabinya berlanjut dari garis mereka. Ternyata yang Allah hadirkan Nabi akhir zaman adalah Nabi dari keturunan Ismail. Hasad itu perilaku Yahudi. Baik, kata Nabi, jangan hasad. Kemudian wala tabaghadu. Jangan, bisa dua makna. Jangan membenci, jangan saling membelakangi. Contoh kalau lagi ada masalah. Bisa nggak terjadi masalah? Sangat bisa. Kepala sama hitam, isi pikiran beda-beda. Perselisihan, perbedaan pendapat. Kalau tidak dibarengi ketakwaan bisa menjadi pertikaian. Nah kalau sedang ada permasalahan jangan saling membelakangi. Mending nggak mau tegur sapa. Tadinya mau lewat jalan yang sama. Di Ger ini banyak ruas jalan ya. Mau keluar ke tempat yang sama, yang satu muter dulu, yang satu mikir sama, ketemu juga akhirnya. Jangan. Ustaz bukannya boleh menghajar, tidak menegur sapa dia. Ya kalau dalam keadaan yang ada udzur syar'i boleh, tapi nggak boleh lebih dari 3 hari. Kata Nabi, la yahillu lil mu'mini ayyuhajira akhahu fawqa thalath. Tidak boleh bagi seorang mukmin menghajar saudaranya lebih dari 3 hari. Maksudnya kalau sedang ada masalah, tidak mau tegur sapa, saling menghindar, nggak boleh lebih dari 3 hari, nggak boleh. Ya. Tapi jangan diamalkan ya. Siapa yang betah cuma 29 kakak, musuh semua lagi. Repot nanti. Udah perbaiki, segera islah, damaikan di antara yang berselisih. Kemudian kata Nabi tadi, wala tajassasu, jangan nyari-nyari kesalahan. Sampai kata Nabi, jangan melakukan jual beli yang sudah terjadi akadnya dengan yang lain. Jangan masuk Anda, jangan. Si A dan si B transaksi, sudah ada DP, si C masuk ke penjual. Antum penjual berapa dari dia kepada dia? 20 juta. Saya hargailah 22 juta, batalkan sama dia. Diambil, ini nggak boleh, permusuhan nanti. Atau pembeli yang dia goda. Antum kemarin beli ke sana berapa? 20 juta. Beli di anak aja bisa 17 juta. Dia batalin, pindah ke sini. Gak boleh. Dalam riwayat yang lain, gak boleh masuk lamaran khitbah seorang gadis ketika sudah didahului oleh saudaranya. Nah, dalam hal ini kita pakai istilah apa? Sesama biskota dilarang saling mendahului. Jangan pakai istilah selama janur kuning belum melambai. Maju terus, pandang mundur. Gak boleh itu. Udah tahu gadis itu dilamar dan diterima, antum mundur, gentleman, legowo. Kecuali ada kabar batal lamarannya, nggak lanjut pernikahan, baru antum masuk lagi. Jangan merasa kepedean, Allah kemarin bapak calon mertua yang datang melamar pakai BMW, bebek merah war. Antum datang bawa Lexus, ya pasti pilihlah Goya. Jangan, haram itu, haram. Nggak boleh ya. Mungkin ada satu sosok wanita muslimah yang oleh 2 orang iwan sama-sama mencintainya. Tapi kalau sudah tahu yang satu lebih siap masuk untuk melamar dan diterima, antum meskipun merasa lebih dari dia, antum mundur. Jangan berpikiran, Allah kalau saya masuk juga paling pasti batal di lamaran juga. Boleh, haram. Haram ya. Kalimat terakhir Nabi closing, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba yang bersaudara. Nah, di antara contoh realita persaudaraan yang Allah dekatkan dengan kita adalah tetangga. Kita punya kerabat,
Tapi mungkin rata-rata kita kecuali yang eksodus pindah barang-barang satu kampung di samping kakak, di samping adik, kan jarang. Kita ketemu di perumahan di sini yang makanya Anda sering sebut ini rata-rata muhajirin atau ansor nih. Ada akamsi atau warlock nih. Jarang pendatang semua. Rata-rata pendatang. Dan jarang yang kita pindah dari kampung halaman bareng sekeluarga, sekonvoi, semuanya jarang. Maka ketemu bukan orang-orang yang punya hubungan kerabat, nasab. Maka mereka lah yang Allah dekatkan haknya kepada kita, tetangga. Ingat, kalau antum perhatikan satu hadis saja, maka antum akan menjaga perbuatan baik terhadap tetangga. Kata Nabi, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak sempurna imannya. Demi Allah tidak sempurna imannya. Nabi ulang 3 kali. Sampai sahabat kaget. Oh, ini siapa nih yang sampai Nabi ulang imannya tidak sempurna? Kata Nabi, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iquhu. Jadi seseorang yang kehadirannya bertetangga membuat tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Hati-hati. Perbuatan anggota badan, gestur tubuh, mimik wajah, lisan, tutur kata diperhatikan. Barang milik kita jangan mengganggu tetangga. Kalau ada yang kita pastikan mengganggu tetangga, minta segera keilasannya. Apa ya kemarin misalkan tangga ana menjulur ke halaman anti. Apa kemarin dahan pohon yang daunnya banyak rontok masuk ke parkiran. Jangan. Apa ya kemarin mungkin binatang peliharaan juga nggak terkontrol buang kotoran. Kemarin juga mungkin anak saya main numpahin makanan. Minta segera. Karena Nabi sampai diwasiati oleh Jibril untuk berbuat baik kepada tetangga. Kata Nabi, la yazalu Jibril awsani bil jar hatta tadunnu ayuwarithahu. Kata Nabi, aku terus diingatkan oleh Jibril agar berbuat baik terhadap tetangga sampai aku mengira Jibril akan datangkan wahyu kalau tetangga punya hak tetangga punya hak waris atau tidak? Tergantung. Kalau tetangganya pindah bareng-bareng, kerabat punya. Tapi kan enggak. Di kita rata-rata tetangga tidak punya hubungan kerabat. Baik, maka tunaikan hak-hak tetangga semampu kita. Hindarkan hal-hal yang bisa menyakiti, mengganggu tetangga. Karena dia merupakan perkara yang Allah perintahkan dalam syariat. Tetangga bisa jadi tetangga kerabat, saudara beriman, tetangga berarti punya 3 hak. Hak sebagai saudara, hak sebagai sesama orang beriman, hak sebagai tetangga. Atau mungkin yang kedua, saudara seiman dan tetangga. Nah, mungkin rata-rata di gear yang tingkat 2 ini. Tidak punya hubungan kerabat, tapi sama-sama seiman dan bertetangga. Berarti punya 2 hak. Hak sebagai saudara seiman dan hak sebagai tetangga. Adapun mungkin kalau di luar kampung muslim, ya ada hak yang ketiga. Ini tetangganya kafir. Bukan kerabat, bukan saudara seiman, tapi tetangga kafir. Tetap dia punya 1 hak tetangga sebagai tetangga orang kafir. Artinya semuanya diatur oleh Islam. Semuanya ini adalah dalam rangka menjaga kemaslahatan kehidupan kita di dunia. Kita bukan menyendiri, kita makhluk sosial. Kecuali antum sendirian tinggal di hutan ya. Silakan aja, di hutan pun ada hak tumbuhan, hak hewan-hewan. Apalagi yang dihadirkan adalah manusia yang sama-sama kita sedang berjuang untuk meraih sebab keterbaikan derajat kita di hadapan Allah. Ingat, Allah sudah memberikan barometer yang sangat pasti dan harus kita perjuangkan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh manusia yang paling mulia di hadapan Allah siapa? Yang paling ganteng, yang paling handsome? Nggak ada. Bapak-bapak di sini ada yang paling handsome? Nggak ada. Ingat hadis tentang yang menjelaskan Nabi Yusuf. Ibu-ibu kalau ditanya Nabi yang paling ganteng siapa, Bu? Hah? Nabi yang paling ganteng siapa? Suami aku. Emang suami ibu Nabi? Nabi yang paling ganteng siapa, Bu? Hah? Nabi yang paling ganteng siapa? Nabi Yusuf, Masya Allah. Padahal jawabannya salah ini. Nabi yang paling ganteng siapa? Ya, Nabi Adam. Yang sahih Nabi Adam ya. Kenapa? Karena Nabi Adam langsung Allah ciptakan dengan kedua tangan Allah. Makanya ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj naik ke langit, maka di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf.
Maka ketika bertemu Nabi Yusuf, Nabi bersabda, "Qad utita syatrul jamal." Sungguh engkau Yusuf, Allah berikan setengah ketampanan. Maksudnya adalah dari tampannya Nabi Adam, setengahnya udah diambil oleh Nabi Yusuf, setengahnya dibagi ke kita rame-rame. Jadi nggak usah ada yang so ganteng. Kita jatahnya sama. 1/7 miliar, 1/6 miliar ya. Tapi wallah alam bisawab, jangan ada yang menjadi sebab kita merasa mulia dan menghinakan yang lain. Bersyukurlah ketika identitas kemuliaan kita sesuai dengan yang Allah jadikan patokan. Semoga saudara seiman di sini adalah Allah kategorikan sebagai orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Kiranya demikian yang bisa Anda sampaikan dari sebatas tausiah yang bisa kita sempurnakan pada momen kebahagiaan halal bihalal di lingkungan kaum muslimin di komplek GER ini ataupun di musola atau di Masjid Ar-Rahmah ya. Semoga menjadi sebab kebaikan bagi kita semuanya. Semoga ketika Allah mudahkan kita kumpul di taman surga ini, nanti Allah kumpulkan kita lagi di taman surga di akhirat nanti ya. Amin ya rabbal alamin. Demikian Anda nggak tahu sesi berikutnya apa? Apakah ada soal jawab atau yang lainnya? Anda kembalikan kepada beliau yang memandu agenda kita pada kesempatan pagi menjelang siang kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Falyatafadhal mashkur. Silakan. Insyaallah kalau bisa Anda jawab. Dalam proses tetap misalnya dikatakan bahwa itu ada sesuatu yang harus kita lakukan. Misalnya ada orang lain ketika sholat. Tapi bagaimana dengan sesuatu yang tidak kita lakukan? Kita akan juga merupakan pahala. Kita ada kesempatan untuk berbuat dosa. Ya, kelihatan ada uang di jalan, kita mau ambil atau ada barang yang kelihatan punya teman tarik mau kita ambil, tapi kita menahan, kita melakukan itu, berarti kita tidak melakukan sesuatu. Apakah ini pahala? Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Pertanyaan yang bermanfaat ya, terkait dengan ini pun termasuk bagian dari perjuangan kita yang sama. Dijelaskan oleh para ulama di antara sebab nanti level kelas kita di surga. Semoga Allah masukkan kita semuanya ke dalam surga ya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma adkhilnal jannah. Di surga disebutkan ada tingkat-tingkatannya. Maka kata para ulama, perbedaan tingkatan penghuni surga salah satu sebabnya adalah karena perbedaan perolehan pahala amal. Mungkin si fulan pahala amal sholatnya lebih hebat, pahala sedekahnya juga lebih hebat karena amalnya bertingkat-tingkat. Nah, muncul pertanyaan, apakah sebab untuk mendulang pahala adalah karena sesuatu yang kita kerjakan juga? Tidak, benar. Karena syariat yang berujung pahala dan dosa tetap kembali kepada dua. Yakni pertama al-awamir, perintah-perintah, yang kedua an-nawahi, larangan-larangan. Makanya tentunya gampangannya kita lah. Kita diperintahkan berbuat baik, kita dilarang berbuat jahat. Perintah selalu ada, larangan selalu ada. Termasuk dari larangan adalah al-hasbu, yakni menahan diri. Menahan diri. Semisal kalau tadi contoh yang beliau sebutkan, semisal ada sejumlah uang yang tergeletak di jalan, apakah kita ambil atau tidak? Hukum asalnya memang kita ambil dalam rangka kemaslahatan. Kalau memang mampu untuk diiklankan, ini milik siapa, apalagi nominalnya besar, lakukan dan tahan sampai setahun, gak boleh kita manfaatkan. Tapi kalau lebih memutuskan untuk diinfakkan atas nama pemilik siapapun fulan pemilik ini, tidak menunggu setahun, infakkan saja. Tapi kemudian kalau ada yang tahu uangnya hilang dan ditemukan oleh bapak fulan dan diinfakkan dan dia minta dikembalikan, kita kembalikan sejumlah uang tersebut. Adapun infak yang sudah kita lakukan tadinya atas nama dia berubah berpindah menjadi atas nama kita. Intinya kita selamatkan. Kalau memilih lebih menahan, enggak tahu takut uang syubhat, ya boleh-boleh saja. Kalau kita niatkan selama kita tidak mengambilnya dalam rangka takut kepake, takut ini uang sumber syubhat, apalagi haram, itu pun pahala. Artinya tetap sumber pahala kita bisa dari sisi kita melakukan perintah atau menahan diri dari sebuah larangan. Ya. Adapun berkaitan dengan dosa dan maksiat, tentunya ada sebab untuk menyempurnakan bentuk pertaubatan kita di antara recovery ya. Dalam surat Hud Allah berfirman, innal hasanat yudhibnas sayyi'at.
Sesungguhnya perbuatan baik bisa menghapus perbuatan buruk. Dalam hadis Nabi bersabda, wa'at bi'is-sayyi'atal hasanata tambuha. Dan ikutkanlah kalau sudah tergelincir perbuatan dosa, recovery dengan banyak perbuatan baik, semoga bisa menghapus perbuatan dosa kita tersebut. Jadi kembali intinya, sebab mendulang pahala bisa dari sisi melaksanakan perintah, atau yang kedua menahan dan menjauhkan diri dari larangan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, barakallahu. Sami-sami. Ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang muslim yang iman dan takwa sejarah mahram. Siap. Baik, Masya Allah. Ada dua pertanyaan yang sangat bermanfaat. Yang pertama tentang tadi, di antara larangan yang datang baik dalam surat Al-Hujurat atau hadis Sahih Muslim, salah satunya adalah tajassus, ya. Ngorek-ngorek kesalahan, spionase, ya, membuntuti, monitoring, pantau terus. Mungkin nanti ada buruk aibnya seseorang yang bisa digoreng nanti, ya. Maka hukum asal itu haram, nggak boleh, ya. Adapun yang menjadi ikhtiyat kehati-hatian termasuk gibah. Gibah kan menyebutkan kebaikan, kata Nabi, dzikra akhaka ma yukrah. Yani menyebutkan keburukan saudaramu dan dia tidak akan suka kalau disebutkan. Maka Imam Nawawi merinci. Ada gibah yang diperbolehkan. Seperti seorang saksi diminta kesaksian tentang terjadinya kejahatan. Masa dia bilang kepada polisi yang menyelidiki, kamu kan alibi di TKP, bagaimana kejadiannya? Maaf Pak Polisi, ini takut gibah gitu. Ya enggak disebutkan. Sama seperti istrinya Abu Sufyan ketika datang kepada Nabi menceritakan suaminya pelit. Maka ketika minta fatwa dari Nabi boleh menyebutkan sebatas memang benar itu keburukan dia. Wahai Rasulullah, suamiku ini pelit, padahal dananya ada, memberikan kepada kami terbatas. Bolehkah kami mengambil bagian dari uang yang ada di dompetnya? Aduh, ini jangan dibacakan hadisnya di sini, ya. Tapi insya Allah di sini solihah semua. Orang ATM suaminya dipegang istrinya kan. Baik. Jadi ada keadaan pengecualian. Adapun tajasus, ketika ada kebutuhan sebatas penegakan hukum, nggak ada masalah. Benar nggak si fulan itu kemarin begini. Ditelusuri boleh. Karena ada tujuan syariat, maqasid syariat yang ingin kita dapatkan. Tapi secara membabi buta, tajasus, ini dicari kesalahannya, apalagi dikontenin, ada tujuan dunia yang lain, itu nggak boleh, haram. Nggak boleh, haram. Contoh, tanda kutip tajasus, cari informasi. Contoh, Ana Allah amanahi, sekarang putri Ana semuanya perempuan, anak-anak putri. Maka kalau ada lelaki yang datang melamar, Ana tanda kutip harus tajasus. Ini gimana calon Ana nih? Akhlaknya bagus atau tidak? Agamanya baik atau tidak? Sholat 5 waktunya terjaga? Ana tanya kepada teman-temannya, kepada pihak keluarganya, fulan ini gimana? Dan itu nggak boleh ditutup-tutupi kalau mau terjadi kebaikan dalam pernikahan. Itu mungkin tanda kutip sama cari informasi, tapi tajasus di sini lebih ke arah nanti untuk mencari aib dan kemudian dijatuhkan kehormatannya. Itu namanya tajasus. Hukumnya haram, nggak boleh. Bahasa kita gampangnya spionase, mata-mata, tapi untuk keburukan itu nggak boleh. Yang kedua tadi tentang batasan, ya, batasan. Masya Allah, ini fikih tentang mahram ini luas, ya. Makanya yang paling menyedihkan termasuk momen hari kemenangan Lebaran kemarin, banyak yang melanggar, jatuh pada dosa bukan mahram tapi jabat tangan. Itu kata Nabi, sungguh ditusuknya dengan besi dari neraka itu lebih baik daripada bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Maka kalau mahram, ini ring satu aja, yang fikih pertamanya ring satu, ya. Yang namanya mahram, baik laki-laki atau perempuan, adalah yang sampai kapanpun dia haram untuk kita nikahi. Kalau kita laki-laki, berarti ada perempuan yang haram untuk kita nikahi. Siapa? Kalau ke atas berarti ibu, kak, nenek, buyut, nggak boleh.
Kemudian kalau dari saudara ibu dan bapak nggak boleh, tante bapak. Kalau dalam bahasa Arab tante dari bapak namanya ammah. Kalau dari perempuan namanya kholah dari ibu. Bibinya beda, tante istilah bahasa Arab beda. Tapi intinya apa namanya? Bude, bule ya. Paman, bibi, tante, om itu nggak boleh dinikahi. Kalau kita laki-laki berarti tante kita nggak boleh, tante dari ayah, tante dari ibu nggak boleh, itu mahram semuanya. Terus yang sejajar dengan kita berarti saudari perempuan nggak boleh, adik perempuan kita, kakak perempuan kita nggak boleh. Baik sekandung, seayah, seibu, atau seayah saja beda ibu, bisa atau tidak? Bisa, beda, bisa ya. Mungkin ayah kita satpol ya, satuan poligami. punya anak gitu dari ibu, maka nggak boleh. Ya. Itu adalah ada saudara seibu, saudara seayah, mungkin saudara seibu beda ayah. Ibu istri meninggal, suaminya meninggal, kemudian akhirnya menikah lagi, punya suami yang baru, kemudian punya adik perempuan, nggak boleh. Saudara seibu, kita laki-laki punya adik perempuan, saudara seibu meskipun bapaknya beda, nggak boleh. Mau saudara sekandung tegas, seayah seibu atau seayah saja, seibu saja nggak boleh. Kemudian yang sejajar dengan saudara kita, keponakan boleh dinikahi atau tidak? Nggak boleh. Saya punya keponakan, bahkan keponakan saya pertama dari kakak saya yang pertama itu sudah saya anggap sebagai anak. Bahkan dia manggil ke saya juga abi. Bahkan kalau dia saking kesannya kepada ayahnya, biarin, ayah aku bukan ayah aku abi Abu Hiliyah. Jadi ke saya dia abinya. Jangan, nak, bapak kamu itu. Abis ayah suka begini, tetap ayah kamu. Padahal sudah meninggal ya kakak yang pertama. Baik, jadi keponakan. Kalau kita laki-laki, keponakan perempuan itu mahram kita, boleh jabat tangan, boleh kemudian melihat aurat yang wajar seperti tidak berkerudung tapi pakaian yang lain tetap menutupi. Boleh menemani safar perjalanan, kalau dia umroh nggak ada mahram kita temanin. Kalau dia mau ada perjalanan studi, misalkan kepergian masuk hukum safar, kita temenin boleh. Atau ke bawah jelas, kalau kita bapak berarti anak perempuan, cucu perempuan, cicit perempuan itu nggak boleh. Ini ring satu namanya mahram nih. Jadi ke atas kalau kita laki-laki, ibu, nenek, buyut, kemudian yang sejajar sama ayah sama ibu berarti tante dari ayah, tante dari ibu. Kemudian kalau dari sama-sama sebagai anak, adik kandung perempuan, adik kakak kandung perempuan, terus keponakan perempuan itu nggak boleh. Dan anak-anak perempuan kita itu semuanya mahram. Batasannya boleh jabat tangan, boleh menemani safar dalam perjalanan safar, boleh sebatas nampak terlihat aurat yang wajar. Ya kalau bahasa kita mah leher ke atas nggak boleh, dia nggak pakai hijab, masih boleh. Ya. Adapun selebihnya itu nanti mungkin mahram yang ada perincian nanti. Dia menjadi mahram kita, tapi kalau hilang sebabnya, kemudian lepas mahramnya. Contoh, istri ketika sudah cerai udah mantan, tapi dengan ibu mertua nggak ada mantan sama ibu mertua, tetap dia mahram kita. Itu ya. Ini memang pembahasan mahram ini penting. Makanya ada perintah ta'aruf man mahramuka, kenali olehmu siapa mahrammu. Kenapa? Karena penjagaan agama, nggak boleh ada yang nikah ternyata kita mahram, repot. Ini sebagai pelajaran aja ya. Ana mendapati kasus itu di Cikarang. Jadi ternyata ada seorang ikhwan yang sudah menikah, anaknya 3. Ternyata dia tahu belakangan kalau istrinya mahram. Minta penjelasan dari anak ini, gimana anak? Apakah lanjut rumah tangga? Anak langsung keringetan itu. Anak bilang, minta kepada ustadz guru anak, jangan nanya kepada anak. Hanya anak arahkan kepada guru anak yang ada di Mutiara Insani ya. Ustadz Mahfud Umri waktu itu. Ustadz Mahfud sama keringetan kita. Ya Allah, ini musibah ini. Ternyata suami istri sudah menikah, Allah karuniai 3 orang anak, ternyata ditelusuri nasabnya mahram. Makanya hati-hati, kenalkan anak-anak kita siapa mahram mereka. Makanya ada wasilah di kita untuk membantu hal itu, semisal selama praktikannya benar, seperti arisan keluarga, momen-momen berkumpul keluarga, saling berkunjung dengan keluarga, anak-anak kita libatkan, kenalkan. Anak-anak yang akhir ini yang kelas 2 SD
untuk dari garis anak dan dari garis ibunya tahu betul, oh, ini paman saya, ini keponakan, ini sepupu. Dia sudah tahu. Dia sudah tahu baru kelas 2 SD anak saya. Karena sering dilibatkan, nah, ini Uwa, kakak dari Abi. Ini keponakan dari sini, berarti kamu sepupu, bukan mahram. Dia tahu. Ingat, kuat ingatannya. Karena dilibatkan terus. Hati-hati, jangan sekarang saking repot anaknya dianggap nakal, datang kunjungan keluarga, anaknya diumpetin di kamar. Oh, kamu jangan keluar ya, selama tamu ayah masih ada. Padahal tamunya keluarga. Libatkan. Kenalkan mereka dengan siapa? Keluarga besar, agar contoh musibah terbesar tadi case yang Anda dapati langsung, jangan sampai terulang lagi. Secara ilmu fikihnya nanti ada pembahasan khusus tentang siapa mahram kita. Tapi ring 1 sudah bisa dipahami tadi? Sebaliknya perempuan sama. Berarti ke atas bapak, kakek, buyut. Kemudian ke samping berarti om dari bapak, om dari ibu, sama, itu pun mahram. Kemudian saudara laki-laki, adik laki-laki, kakak laki-laki, kemudian keponakan laki-laki, kemudian anak laki-laki ke bawah, cucu laki-laki, semuanya mahram. Berarti haram untuk dinikahi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ikhwan dan akhwat, saudaraku seiman yang Anda cintai karena Allah di lingkungan keluarga muslim GER ataupun Mushola Rahmah ini, tentunya apa yang kita rencanakan, ya, kemudian kita eksekusi kegiatan kita di pagi menjelang siang kali ini, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian kebersamaan kita di tempat yang mulia ini tercatat sebagai amal ibadah yang sempurna, ya. Tentunya kita bersihkan hati kita dari hal-hal yang mengotorinya, kita ekspresikan apa yang menjadi nampak dari tutur kata lisan kita, tindak tanduk perbuatan kita, terutama hak yang didekatkan kepada Allah untuk kita berbuat baik sekarang ini adalah tetangga. Mungkin saudara-saudara sekandung kita jauh tempatnya di sana, ada sebab pahala yang didekatkan kepada kita adalah berbuat baik kepada tetangga. Maka sempurnakan, ambil kesempatan untuk meraih pahala dari sisi ini. Jaga nikmat yang sudah Allah lebih kondisikan kepada antum dibanding anak. Kenapa anak sebutkan ini? Anak tetangga masih ada yang kafir, masih ada. Antum mungkin sekarang tetangganya sudah seiman semua, antum sudah lebih Allah kondisikan untuk bisa lebih meraih pahala sebanyak-banyaknya dari sisi persaudaraan seiman. Dan sudah dekat semuanya, maka jaga dan jauhkan hal-hal yang bisa merusak nikmat persaudaraan ini semampu kita, dan minta pertolongan kepada Allah semoga Allah menjaga kemaslahatan persaudaraan seiman ini, ya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa Ana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Ana cukupkan, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.